Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 78 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 26 Oktober 2023. Jadi, jika naris dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Itu kalian penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 78 ini yang tayang 1 minggu sekali? Oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 77 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan Badass Hao Chen melawan sekelompok roh jiwa di dalam wilayah Gua Raungan saat ia dibantu peri elemen cahaya yang mati-matian mencoba melindunginya. Yang mana di bawah perlindungan peri elemen cahaya, Hao Chen pun tampak merasakan kebuntuan melawan kelompok roh jiwa ini. Terlebih lagi energi spiritualnya yang sudah terkuras habis. Bahkan di bawah tekanan serangan raungan kelompok roh jiwa ini, peri cahaya itu pun tak sanggup lagi untuk melindungi Hao Chen dengan pecahnya perisai cahaya roh yang dibuatnya. Namun setelah pecahnya perisai cahaya roh itu, Hao Chen ternyata sudah mengamati dan mengerti dengan jelas cara untuk mengcounter raungan yang terus diluncurkan kelompok roh jiwa ini. Saat dia berniat mengikuti frekuensi getaran kuat yang dihasilkan dari raungan ini dengan menghancurkannya menggunakan kemampuan dari pedangnya. Dan setelah membinasakan kelompok roh jiwa ini, peri elemen cahaya pun segera mengalirkan energi cahayanya untuk memulihkan kondisi tubuh Ye Chen. Namun baru saja Hao Chen disembuhkan peri elemen cahaya dengan memuji kehebatannya yang berhasil membinasakan kelompok roh jiwa itu, tiba-tiba ya, tanpa diduga Hao Chen tiba-tiba terjun bebas ke dasar bawah Gua Raungan dengan cara mengejutkan menemukan sebuah menara tinggi yang dikelilingi oleh berjibun kelompok roh jiwa. Namun baru saja Hao Chen datang, gerombolan roh jiwa itu pun tiba-tiba menyerangnya, menyebabkan Hao Yu yang merasakan pawangnya itu dalam bahaya pun berniat menteleportnya kembali. Tetapi demikian, hal itu pun ditolak Hao Chen dengan malah ia meminta Hao Yu untuk join dalam pertempurannya. Dan setelah kemunculan Hao Yu, Hao Chen pun yang merasa bahwa menara di depannya itu adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka untuk pergi dari tempat ini. Segera memberitakan Hao Yu untuk membuka pintu menara itu, sementara dirinya bertugas untuk menjadi umpan yang mengalihkan gerombolan roh jiwa. Dan pada akhirnya, Hao Chen dan Hao Yu pun berhasil masuk ke dalam menara itu setelah melakukan kerjasama yang apik. Namun berusaha jam masuk, pintu menara pun tanpa diduga segera ditutup dengan cara mengejutkan. Hao Chen menemukan sebuah panggung tidur abadi di dalam menara abadi itu. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen dan Hao Yu masuk ke dalam menara abadi itu, dengan secara mengejutkan menemukan sebuah panggung yang disebut dengan panggung tidur abadi. Hao Chen pun kemudian perlahan berjalan ke TKP panggung tidur abadi itu bersama dengan Hao Yu yang mengikuti di belakangnya. Namun baru saja Hao Chen sampai di TKP panggung tidur abadi itu, sebuah suara yang mengejutkan mereka pun tiba-tiba terdengar. Saat suara itu memberitahukan mengenai dirinya yang merupakan dewa ahli peramal yang sudah lama menjaga menara abadi ini. Oleh sebab itu dikarenakan Hao Chen berhasil memasuki tempat ini dengan tidak ada satupun orang selain dirinya yang pernah bisa memasuki menara abadi ini. Ahli peramal itu pun memuji keberhasilan dari Hao Chen yang dapat memasuki wilayah kekuasaannya di menara abadi ini. Begitu juga dengan perkataannya yang bilang kepada Hao Chen bahwa dirinya kemungkinan akan sangat beruntung setelah memasuki menara abadinya ini. Dikarenakan menara abadinya ini merupakan tempat pengumpulan dari semua pengetahuan yang telah dikumpulkannya sepanjang hidupnya selama ribuan tahun lamanya. Maka dari itu selama Hao Chen dapat terus maju, melewati ujian satu demi satu, dengan akhirnya mencapai puncak di panggung bencana tidur abadi di menara ini. Ahli peramal itu pun memastikan Hao Chen akan mendapatkan semua warisan yang dimilikinya di dalam menara abadi ini. Dengan hal itu kemungkinan akan membuatnya menjadi satu-satunya orang yang telah ditetapkannya menjadi penerusnya.
Tetapi meskipun demikian, sebelum menjadi penerusnya, ahli peramal itu pun mengingatkan Hao Chen untuk menghadapi cobaan dan bahaya sekuat mungkin dalam ujian ini tanpa mengungkap rasa menyerah ataupun keinginan untuk mokat. Dikarenakan jika hal itu terjadi, ahli peramal itu pun kemungkinan bisa saja akan mempertimbangkan lagi hal ini untuk menjadikan Hao Chen sebagai penerus warisannya. Oleh sebab itu selama Hao Chen dapat melewati cobaan dari ujian ini, ahli peramal itu pun memberitahukan bahwa pintu menara akan terbuka lebar untuknya. Diikuti juga dengan janjinya yang bersedia untuk terus berada di sisinya dengan akan melindunginya selamanya. Serta setelah memberitahukan panjang lebar mengenai hal ini kepada Hao Chen, ahli peramal itu pun tiba-tiba mengingatkan lagi kepada sang putra cahaya itu mengenai semua pemberitahuan yang diucapkannya ini padanya merupakan hasil memori suara terakhir yang ditinggalkannya sebelum dirinya meninggoy. Maka dari itu selama Hao Chen sudah berhasil menuntaskan ujian bencana tidur abadi di menaranya ini, dengan kemungkinan akan pergi meninggalkan menara abadi ini, semua warisan yang telah ditinggalkannya di menara ini akan ditutup serta tidak akan bisa lagi dirampas untuk semua orang, dan hanya akan bisa dimasuki lagi oleh Hao Chen yang merupakan satu-satunya orang yang memiliki kualifikasi untuk memasuki menara abadinya. Namun sebelum kita mengetahui dengan jelas lanjutan cerita Hao Chen bertemu ahli peramal itu, cerita pun berpindah tempat di luar gua Raungan, lebih tepatnya di TKP Cai RDKK berada, yang mana setelah menyaksikan menghilangnya Hao Yu, para anggota tim pemburu iblis pun tampak mulai dilanda kegundahan dengan kepanikan yang segera terpancar di masing-masing wajah mereka. Bahkan Li Xin selaku kakak dari Hao Chen pun juga merasa tercengang dengan menyuarakan keprihatinannya melihat adik tampannya itu tak kunjung kembali. Dengan hal itu malah juga diikuti dengan rekan binatang iblisnya Hao Yu yang malah juga ikutan menghilang dari Land. Hal ini pun juga dirasakan Lin Xin dengan merasa bahaya yang saat ini dialami Hao Chen tampaknya benar-benar terlampau sangat mengerikan, mengingat Hao Yu selaku rekan binatang iblisnya yang menjadi objek untuk menteleportnya kembali ke TKP mereka malah ikutan join bertempur dengannya. Oleh sebab itu dikarenakan ini masalahnya, Lin Xin pun yang tidak ingin ada sesuatu hal menimpa pemimpinnya itu spontan memunculkan ide untuk menyelamatkannya. Dengan bergegas ia segera mengajak para kelompoknya, terutama Yuan Yuan dan Sima Xian, yang kali ini wajahnya tampak menunjukkan reaksi perbuakuan taman untuk OTW masuk menuju pintu gua. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Lin Xin DKK akan memasuki pintu masuk gua, sosok cair yang tampak seperti jurik pun tanpa diduga tiba-tiba segera menghalangi pintu masuk gua. Diikuti juga dengan perkataan sangarnya yang melarang Lin Xin DKK untuk pergi, dikarenakan saat ini ia merupakan pemimpin pengganti dari Hao Chen yang berhak untuk mengendalikan situasi kelompoknya. Namun di sini, Lucy yang melihat ketegasan yang ditunjukkan cair ini pun spontan bereaksi. Dengan segera ia menyuruh gadis brutal itu untuk tidak memperdebatkan hal ini dan bergegas untuk membantu Hao Chen mengingat keselamatan pemimpin tampan mereka itu saat ini dalam situasi bahaya. Akan tetapi Cair menyuruh Lucy DKK untuk tidak panik memikirkan hal ini, mengingat saat ini dirinya selaku pemimpin pengganti Hao Chen plus ayangnya lagi tidak menunjukkan kepanikannya sedikit pun, dikarenakan ia merasa yakin Hao Chen dapat menangani situasi bahaya yang menimpanya, mengingat Hao Yu juga saat ini berada di sisinya, dengan dipastikan rekan binatang iblis titisan Austin Grippennya itu dapat membantunya. Oleh sebab itu Cair hanya bisa menyarankan kelompoknya untuk tidak menjadi beban Hao Chen masuk ke dalam TKP Gua Raungan itu dengan memilih jalan terbaik untuk menunggu di luar gua tanpa mengambil tindakan apapun selagi menunggu sang putra cahaya itu kembali. Setelah Cair menyarankan hal ini kepada kelompoknya, Lucy DKK yang mendengarnya pun segera menunjukkan raut ketenangan di masing-masing wajah mereka saat mereka hanya bisa secara patuh mengikuti saran dari Cair. Sebelum pada akhirnya kita kembali lagi ke TKP Hao Chen berada. Ia mana setelah mendengar penjelasan dari ahli peramal di Menara Abadi mengenai siapa dirinya sebenarnya, Hao Chen pun spontan terkejut terherman-herman dengan merasa terguncang di dalam hatinya dapat bertemu dengan seorang ahli peramal yang keberadaannya sudah menghilang ribuan tahun lamanya berdasarkan apa yang diceritakan Long Xingyu padanya. Namun meskipun demikian, mengetahui sosok penjaga menara ini merupakan ahli peramal karatan, Hao Chen pun tak semerta-merta mempercayainya begitu saja saat dia berniat memeriksa kehebatan sebenarnya dari ahli peramal itu. Dengan bergegas ia memberitakan Hao Yu untuk menghancurkan gerbang menara. Tetapi baru saja Hao Chen memberitakan hal ini kepada Hao Yu, tubuh binatang iblis berkepala 3 itu pun tanpa diduga tiba-tiba bergetar hebat dengan secara mengejutkan energi di dalam menara menghantam tubuhnya. Saat itu pada akhirnya membuatnya pun segera terpental mundur ke belakang dengan menjauh dari sekitar TKP Hao Chen. Sontak saja melihat hal ini, Hao Chen pun spontan terkejut terheran-heran dengan merasa aneh menyaksikan hal di luar nurul ini yang menimpa Hao Yu di dalam menara. Namun ketika Hao Chen masih menunjukkan keterkejutan di wajahnya, tanpa diduga sinar cahaya putih pun tiba-tiba turun membungkus sekujur tubuhnya dengan bersiap untuk melakukan pemeriksaan padanya.
Yang kali ini pun lantas membuat Hao Chen mencoba melepaskan dirinya dari sinar cahaya putih ini. Tetapi setelah mencoba berbagai macam cara, sinar cahaya putih itu pun tampaknya tidak bisa ditolak Hao Chen. Dengan pada akhirnya ia secara pasrah hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya tampak menjadi seperti orang yang telah disegel. Dikarenakan ketika ia mencoba mengerahkan atribut cahayanya untuk terbebas dari sinar cahaya putih yang menyelimutinya ini, itu semuanya pun dengan anehnya ditekan dan didorong kembali ke bagian dalam kompor spiritualnya, yang membuatnya pun bahkan tak mampu sedikit pun untuk menggerakkan satu jarinya. Hal ini pun lantas membuat Hao Chen tampak menunjukkan kebuntuannya, dikarenakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa semua harapan yang dimilikinya saat ini tampaknya tidak dapat lagi untuk menyelamatkan hidupnya, menyebabkannya pun spontan berpikir mengenai tempat ini yang akan menjadi akhir dari riwayat hidupnya. Namun ketika Hao Chen masih memikirkan mengenai hal ini, tanpa diduga sebuah keajaiban pun tiba-tiba dialaminya saat serangan yang diharapkannya dari sinar cahaya putih yang menyelimutinya itu secara mengejutkan tidak sedikit pun terjadi, dengan malah sinar cahaya putih itu pun secara membagongkan tiba-tiba menghilang, yang ternyata semua tindakan itu dilakukan oleh ahli peramal yang mencoba menolong Hao Chen untuk tidak mokat, disebabkan ia merasakan Hao Chen memiliki sebuah atribut cahaya yang sama dengannya, menyebabkannya pun pada akhirnya menetapkan Hao Chen menjadi penerusnya. Ya, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 78 yang tayang hari Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.